Dalam masyarakat dengan laju kehidupan yang begitu cepat, pernahkah terlintas dalam benak kita bahwa kita bukanlah satu-satunya manusia yang eksis di dunia ini, bahkan merenungkan apa arti keberadaan kita? Salam jumpa pemirsa di channel Mata Ketiga. Berikut adalah topik kita hari ini, sepenggal cerita misterius yang sulit dicerna akal sehat. Diane Robbins adalah seorang pensiunan guru. Sebagai seorang intelektual senior, Diane memiliki pekerjaan yang mengesankan, tetapi entah mengapa Diane selalu merasa tidak dapat berintegrasi ke dalam masyarakat. Sampai pada tahun 1989, secara kebetulan Diane membaca sebuah buku berjudul Messages from the Hollow Earth, buku tentang dunia bawah tanah atau dunia di pusat bumi. Adalah Sarula Dux yang mengaku sebagai seorang putri dari kota Telos di pusat bumi yang menyebutkan tentang imam besar bernama Adama. Adama adalah pemimpin tertinggi di dunia bawah tanah. Ketika Diane selesai membaca buku itu, dia terus merenung dan sulit untuk percaya, terutama imam besar Adama yang disebutkan dalam buku itu. Dia selalu merasa familiar dengan sosok bernama Adama, kemudian sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Suatu sore ketika Diane sedang meditasi, tiba-tiba dia merasakan seberkas arus hangat. Detik berikutnya dia mendengar suara yang merdu dan berkata, "Halo, saya Adama dari kota Telos sedang berbicara dengan Anda." Sejak itu, Adama menceritakan sepenggal cerita tentang dunia bawah tanah kepada Diane melalui telepati. Ternyata dunia bawah tanah itu tidak hanya eksis, tetapi juga menghimpun banyak bentuk kehidupan dari berbagai dimensi. Selama puluhan ribu tahun, mereka telah meningkatkan teknologi dan spiritualitas ke tahap yang tidak dapat dibayangkan manusia di permukaan bumi. Menurut Imam Besar Adama, manusia sedang mengalami momen kritis lompatan jauh ke depan. Pada titik ini, baik bumi maupun manusia berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil, sehingga mereka berusaha untuk membimbing manusia melewati semua ini dengan aman. Dunia di dalam perut bumi kota Telos. Adama menceritakan kepada Diane, dia berasal dari kota Telos di bawah tanah. Kota Telos dihuni 1,5 juta orang. Kami adalah orang-orang dari peradaban Lemuria yang beruntung selamat dari bencana, dan kisah kami berawal lebih dari 12.000 tahun yang lalu. Ada beberapa peradaban yang berkembang pesat kala itu, antara lain peradaban Atlantis dan peradaban bangsa Lemuria yang kalian kenal. Pada periode itu adalah masa yang paling cemerlang di dunia kami. Semua orang hidup bahagia dan harmonis. Teknologi berkembang pesat. Sampai suatu hari pengamat kami tiba-tiba melihat adanya perselisihan di internal Atlantis. Sebagian kecil orang Atlantis merencanakan perang yang mengerikan. Pada saat itu, Lemuria segera melaporkan hal itu kepada hierarki spiritual. Mereka terdiri dari 7 roh paling cerdas di bumi, dan mereka memiliki status tinggi di 3 peradaban besar. Awalnya kami berharap mendapat dukungan dari para tetua, Imam Agung, untuk mencegah terjadinya perang. Namun para tetua mengingatkan kami untuk tidak terlalu banyak mencampuri masalah internal Atlantis. Begitu kami campur tangan, dikhawatirkan akan menimbulkan pengorbanan yang lebih besar. Akhirnya Lemuria memutuskan mengikuti saran para tetua dan membangun tempat perlindungan bawah tanah. Karena kami percaya begitu perang Atlantis meletus, permukaan bumi pasti akan mengalami perubahan besar yang akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia di permukaan bumi. Kemudian atas persetujuan para tetua, kami membangun perlindungan di Gunung Shasta, California, Amerika Serikat sambil mengamati situasi Atlantis. Suatu pagi kami tiba-tiba mendapat pemberitahuan dari para tetua bahwa perang akan segera pecah. Kami pun segera membuka semua jalur darurat yang menuju ke tempat perlindungan bawah tanah. Namun karena perang yang mendadak, akhirnya hanya lebih dari 25.000 orang yang berhasil masuk ke terowongan bawah tanah. Semua jalur bawah tanah runtuh saat perang pecah. Banyak dari orang-orang Lemuria yang sedang berusaha menyelamatkan diri akhirnya tenggelam karena terjangan tsunami yang tiba-tiba. Akhirnya kami terpaksa menutup pintu tempat pengungsian. Kami tinggal di bawah tanah cukup lama sejak pintu tempat pengungsian ditutup. Karena penggunaan senjata termonuklir dalam perang itu menyebabkan ekologi di permukaan rusak parah.
Belakangan setelah ilmuwan kami menyimpulkan bahwa permukaan bumi tidak lagi cocok untuk kelangsungan hidup manusia, jadi kami tinggal di bawah tanah, karena bawah tanah lebih cocok untuk evolusi bangsa Lemuria. Pertama-tama, manusia di permukaan bumi harus memahami bahwa semua planet di alam semesta itu berongga, termasuk matahari. Sebenarnya internal matahari sangat sejuk. Banyak kehidupan di dimensi yang berbeda tinggal di planet-planet ini, dan dunia bawah tanah itu tidak sepenuhnya gelap dan lembab seperti yang dipikirkan manusia. Sebaliknya, justru di pusat bumi terdapat sebuah permata kristal merah besar yang dapat menyerap cahaya tak terlihat dan memancarkan cahaya tampak menerangi dunia bawah tanah. Inilah sebabnya mengapa manusia dapat melihat aurora, karena matahari yang berada di pusat bumi akan memancar melalui pintu masuk kutub utara dan selatan. Selain cahaya matahari, dunia bawah tanah juga memiliki sumber air yang jernih. Sumber air ini berasal dari samudera di dalam pusat bumi yang penuh dengan energi yang kuat. Selain menyediakan air untuk kehidupan, kota Toles juga menggunakan energi air untuk menggerakkan mesin dan bahkan mengekstrak udara segar. Mereka juga pernah mencoba memasang perangkat yang mirip dengan ventilasi di permukaan bumi untuk sirkulasi, namun dihentikan karena udara di permukaan bumi sudah sangat buruk yang dapat membuat orang sakit. Asal tahu saja, tidak ada awan dan hujan di dunia bawah tanah, tetapi ada langit, dan langit ini terdiri dari kristal. Kristal ini dapat menerima maksud dari pikiran orang-orang Lemuria, kemudian memantulkan cahaya biru, menyelaraskan 4 elemen utama yang terdiri dari tanah, air, udara, dan api, memberikan iklim yang paling sempurna untuk mereka. Karena itu, suhu tahunan di kota Toles akan berada di antara 22 derajat dan 24 derajat, yang bermanfaat bagi perkembangan semua kehidupan di sana. Jadi di dunia bawah tanah yang indah ini, orang-orang Lemuria telah berevolusi ke tingkat kesadaran dimensi kelima, dan orang-orang di tingkat ini sudah dapat hidup abadi. Dimensi kelima. Bentuk kehidupan di dimensi kelima sudah dapat menggunakan kekuatan pikirannya menciptakan apa yang mereka butuhkan dalam sekejap. Semua konstruksi di kota Toles dibuat dengan kekuatan pikiran. Bentuk bangunan mereka kebanyakan berbentuk geometris, sedangkan bahan bangunan yang digunakan mirip dengan kristal yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sekilas tidak dapat melihat bagian dalamnya dari luar, tetapi orang-orang di dalam bisa langsung melihat dunia luar. Selain menciptakan sesuatu, setiap orang di kota Toles juga dapat menggunakan kekuatan pikiran mereka untuk pergi kemanapun melalui roh mereka, bahkan menggunakan kekuatan pikiran mereka untuk telepati. Prinsip kerja telepati mirip dengan induksi elektrokardiografik, yaitu orang yang tidak sama akan memancarkan pita frekuensi yang berbeda ketika telepati. Pita frekuensi ini merupakan tanda identifikasi yang terdiri dari cahaya. Sebenarnya pikiran dan niat kita itu adalah cahaya, merupakan bahasa alam semesta. Cahaya ini akan melakukan perjalanan melalui berbagai dimensi dan ruang dalam bentuk subatomik. Inilah sebabnya mengapa Adama bisa berkomunikasi dengan Dayen. Sampai di sini, tiba-tiba terlintas dalam benak Dayen dan bertanya pada Adama, "Mengapa mengadakan kontak dengannya?" "Karena Anda adalah Twin Flesh, belahan jiwa saya," jawab Adama. Ternyata jiwa terbagi menjadi dua ketika terlahir kembali, dan jiwa yang terbelah ini disebut Twin Flames. Meskipun jiwa dalam kondisi terbelah, tetapi belahan jiwa masih merupakan jiwa yang utuh satu sama lain. Konsepnya di sini agak mirip dengan pembelahan sel. Setelah pembelahan, sel akan tetap utuh meski terbelah. Kedua belahan jiwa ini masing-masing akan mengalami kehidupan yang berbeda. Pada saat reinkarnasi terakhir, belahan jiwa akan menyatu kembali dan menjadi sebuah jiwa yang lebih sempurna. Selain kemampuan-kemampuan ini, bentuk kehidupan dimensi kelima dapat mengontrol usia eksternal mereka kapan saja, sehingga penduduk kota Toles sekilas tampak berusia antara 20 dan 40 tahunan. Dayen pun tersentak seketika saat mendengar masyarakat kota Toles bisa tetap awet muda. Melihat ekspresi Dayen, Adama pun menambahkan bahwa untuk tetap awet muda itu juga tidak mesti hanya di dimensi kelima.
Faktor yang menyebabkan manusia di permukaan bumi menjadi tua karena kita salah dalam mengkonsumsi makanan. Begitu kita mulai bervegetarian dan tidak lagi menambahkan bahan kimia dan pestisida apapun dalam proses pembuatan makanan, maka usia hidup manusia juga akan lebih lama. Teknologi tinggi. Meskipun penduduk kota Toles dapat hidup abadi, namun ada kalanya mereka juga akan terluka karena kecelakaan. Saat terluka, mereka akan pergi ke tempat yang mirip dengan rumah sakit manusia bumi. Di sana ada orang yang akan memperbaiki tubuh eterik yang terluka. Meskipun pasien kehilangan tangan atau kakinya, anggota badan ini dapat segera tumbuh kembali. Wajar saja bagi manusia modern yang mendengar ini akan menganggap apa yang dikatakan Adama itu tak lebih dari omong kosong. Tapi Adama memberitahu Dayen bahwa teknologi ini adalah sesuatu yang biasa. Selama Anda memahami hukum penciptaan alam semesta, Anda akan tahu bahwa cetak biru etheric body atau tubuh eterik kita akan selalu utuh, tidak peduli mengalami luka apapun, atau dengan kata lain Anda tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Selain itu, tidak hanya tetap awet muda di dimensi kelima, mereka bahkan dapat memutuskan untuk tinggal di tubuh secara fisik selama mereka mau. Jadi adalah sesuatu yang umum bagi orang-orang yang tinggal di dimensi ini untuk hidup selama 30.000 atau 40.000 tahun. Karena mereka memiliki siklus hidup yang panjang, maka dipenuhi dengan kecerdasan. Tidak seperti kita manusia, usia hidup kita pun sudah berakhir ketika baru mulai menghimpun kecerdasan. Sementara Adama telah berada di dalam tubuh fisiknya selama lebih dari 600 tahun. Dan asal tahu saja, meski Adama berusia 600 tahun, tetapi jelas seperti usia sesosok bayi dibandingkan dengan mereka yang berusia 30.000 hingga 40.000 tahun. Namun dia adalah pemimpin tertinggi di dunia bawah tanah kota Toles. Ini karena ada sistem komputer berbasis amino di pusat kota Toles. Komputer ini dapat membantu bayi yang baru lahir memulihkan semua memori kehidupan lampaunya. Setelah ingatan pulih, wawasan dan kecerdasan yang diperoleh dalam kehidupan lampau dapat digunakan untuk membantu kultivasi dalam kehidupan sekarang. Saat ini kota Toles terdiri dari 12 master dan seorang imam agung, yakni Adama yang membentuk dewan tetua bersama untuk memimpin operasional kota. Dan kota Toles bukanlah sebuah kota yang datar. Kota Toles. Sebenarnya kota Toles berpenduduk 1,5 juta jiwa dibangun dalam 5 tingkat yang berbeda. Bagian paling bawah adalah tingkat alam. Di sini banyak tumbuhan dan hewan. Tingkat 4 adalah kebun sayur hidroponik, banyak ditanam sayuran yang bisa dimakan. Tingkat ketiga adalah tempat produksi. Di sini khusus membuat barang-barang yang berhubungan dengan kehidupan secara organik. Tingkat kedua adalah tingkat pembelajaran. Disinilah tempat orang-orang Toles belajar. Di sini ada perpustakaan bernama Perpustakaan Portologos yang mengumpulkan catatan seluruh alam semesta. Orang-orang kota Toles akan ke perpustakaan ini untuk mencari tahu segala sesuatu yang ingin mereka ketahui. Segala sesuatu ini disimpan di dalam kristal. Anda bisa ke ruang layar pemutaran ketika menemukan kristal yang tepat. Penonton dapat merasakan imersif selama pemutaran dan belajar dari pengalaman atau pelajaran dari semua proses yang terjadi pada saat itu. Sekedar diketahui, perpustakaan ini sekilas tampak mirip dengan catatan akasik. Catatan akasik adalah ringkasan dari semua peristiwa, pikiran, kata, emosi dan niat universal yang pernah terjadi di masa lalu, sekarang, atau masa depan dalam hal semua entitas dan bentuk kehidupan. Konon katanya, dalam catatan akasik berisi pengalaman pertumbuhan semua kehidupan di alam semesta. Bahkan Edgar Cayce, seorang paranormal, juga pernah menyebut tentang catatan akasik. Mungkinkah mereka semua terhubung ke perpustakaan Portologos melalui meditasi? Dan tingkat terakhir yang kita lihat adalah tingkat paling atas. Ini adalah kota utama Toles, tempat kehidupan semua penduduk dan dewan tetua yang mengatur kota berlangsung di kota ini. Anehnya, kelompok kepemimpinan tertinggi di kota bawah tanah bukanlah dewan tetua yang dipimpin oleh Adama, tetapi Ergata Network,
ternyata tidak hanya ada satu kota di bawah tanah. Agartha Network. Saat ini, terdapat total 120 kota bawah tanah yang maju di dalam perut bumi, dihuni total 25 juta jiwa. Mereka berasal dari ras yang berbeda dan bahkan dari planet lain. Kota-kota ini dibangun di sekitar ibu kota Sambahala. Ternyata legenda Sambahala dari Tibet tidak hanya benar-benar eksis, tetapi juga berada di pusat bumi. Di sini terdapat jaringan Agartha yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kota bawah tanah. Pernah suatu ketika manusia di permukaan bumi menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah dan ingin masuk secara paksa. Akhirnya Agartha Network memasang medan magnet di pintu masuk kutub utara dan selatan yang dapat membentuk penghalang di pintu masuk dua kutub. Hampir bisa dipastikan mustahil bagi orang biasa untuk bisa menemukan pintu masuk tanpa persetujuan dari Agartha Network, yakni kerajaan legendaris yang terletak di inti bumi. Selain menjaga inti bumi, juga terdapat mesin super di pusat Sambahala. Jaringan Agartha dapat menggunakan mesin ini untuk menghubungi komando tertinggi di galaksi, yakni Astar Command, dan melaporkan kepada mereka secara rutin tentang situasi bumi. Karena bumi memasuki dimensi berikutnya melalui getaran, dan umat manusia juga berada di persimpangan transformasi, maka banyak hal yang tidak biasa akan terjadi pada tahap ini. Meski dunia penuh dengan banyak faktor yang tidak pasti saat ini, namun Adama tetap berharap manusia harus menjaga pikiran yang positif, karena pikiran manusia akan memasuki tingkat eterik, yakni salah satu dari 6 lapisan tubuh manusia. Ketika energi terkumpul sampai taraf tertentu, akan dipantulkan kembali kepada manusia. Jadi begitu setiap orang menjaga pikiran positifnya, maka kita bisa melewatinya dengan selamat. Pada saat itu, jaringan Agartha akan membuka pintu masuk ke inti bumi dan membimbing umat manusia ke dunia yang lebih baik. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.